Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Elmira Primasari Putri, kelas 2A, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada pertemuan keempat, yaitu tentang ijma sebagai sumber hukum Islam. Ijma merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sepakat. Nah, sedangkan menurut Ali Abdul Razak, ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atau sesuatu perkara hukum syara. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, yang berarti kesepakatan para mujtahid atau para ulama untuk menetapkan suatu hukum atau suatu perkara dari sepeninggalnya Nabi. Mengapa ijma merupakan kesepakatan para ulama? Karena sepeninggalnya Nabi tidak ada lagi yang dapat menetapkan suatu hukum atau suatu perkara melainkan para mujtahid yang hidup di masa tertentu. Nah, adapun dasar kehujahan atau bukti bahwa ijma dapat diangkat sebagai sumber hukum Islam, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 115. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Ijma terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ijma shorih, yang kedua ijma sukuti. Adapun yang dimaksud dengan ijma shorih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh para mujtahidin. Nah, sedangkan ijma sukuti yaitu kebulatan yang dianggap seorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau hambatannya. Sementara itu, dilihat dari penunjuknya juga ijma itu terbagi menjadi dua macam, yaitu ada ijma qot'i dan ijma zoni. Ijma qot'i yaitu termasuk ke dalam ijma shorih, yang artinya sudah pasti kebulatan pendapatnya itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, arti dari qot'i itu sendiri yaitu hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qot'i sehingga tidak diperlukan atau tidak diperbolehkan lagi untuk diijtihadkan kembali. Maksudnya tidak diperlukan lagi untuk menggali suatu hukum tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada ijma zoni. Ijma zoni itu termasuk ke dalam ijma sukuti. Ijma zoni artinya hukum yang dihasilkannya kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tertutup kemungkinan ijtihad lainnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahid. Mengapa disebut dengan ijma zoni atau ijma dugaan? Karena hanya sebagian ulama yang mengetahuinya dan sebagainya yang mengetahui hukum perkara tersebut, namun sudah tersebar di kalangan banyak orang. Namun ulama yang lainnya tidak memberikan pendapat, juga tidak memberikan bantahannya, atau ulama tersebut hanya diam. Nah, jadi ijma tersebut dinamakan ijma zoni, atau kita menduga bahwa ijma tersebut merupakan pendapat seluruh ulama. Nah, salah satu contoh ijma yang terjadi pada masa sepeninggalnya Nabi yaitu ijma yang dikeluarkan dari Khalifah Abu Bakar, yaitu tentang pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran merupakan suatu ijma karena pada zaman Rasulullah Al-Quran tidak dibukukan. Nah, ijma mungkin sekian dari review perkuliahan materi keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.